Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar satu hal, yaitu sebab terpilihnya bahasa Melayu dan bagaimana penyebarannya, begitu ya. Jadi secara definisi, begitu ya, bahasa itu dikatakan sebagai sebuah bunyi. Namun ada dua hal atau dua syarat bagaimana bahasa itu tidak hanya sekadar sebagai bunyi. Karena kalau kita perhatikan, semua hewan, baik kambing, sapi, itu semuanya juga mengeluarkan bunyi. Tetapi itu tidak bisa disebut sebagai sebuah bahasa. Nah, ada dua syarat yang bisa memenuhi itu, yaitu terkait dengan arbiter dan kesepakatan bersama, gitu ya. Jadi arbiter itu terkait dengan sistem mengikat, lalu kesepakatan bersama anggota masyarakat untuk menggunakan alat komunikasi atau bahasa itu sendiri, gitu ya. Bunyi itu sebagai alat komunikasi bersama. Nah, itu disebut sebagai bahasa. Nah, oleh karena itu, secara umum, gitu ya, mengapa bahasa Melayu terpilih sebagai embrio bahasa Indonesia? Itu karena bahasa Melayu, begitu ya, itu disepakati oleh penuturnya sebagai embrio dari bahasa Indonesia. Kalau misalnya penuturnya tidak sepakat dengan keberadaan bahasa Melayu, tentu bahasa Melayu tidak akan dipilih. Jadi ini sebab yang paling umum kenapa bahasa Melayu yang dipilih. Nah, kemudian secara bahasa, bahasa itu memang dikaji pada masa lampaunya itu berdasarkan tiga bidang ilmu, teman-teman. Jadi yang pertama adalah prasejarah bahasa. Ini mengkaji tentang masa lampau bahasa sebelum ia memiliki aksara. Lalu sejarah bahasa itu tentang masa lampau seluk-beluk bahasa sejak bahasa itu diungkapkan dengan aksara. Nah, ini yang kita sedang pelajari pada semester ini. Kemudian sejarah studi bahasa ini terkait dengan kajian perkembangan pandangan orang tentang bahasanya, gitu ya. Jadi ini lebih kompleks. Lalu turunan bahasa, jadi secara tidak langsung bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang itu merupakan turunan bahasa atau dikatakan sebagai bahasa turunan dari bahasa Melayu. Jadi kita itu adalah anak-anaknya, begitu ya. Maka bisa dikatakan kita itu serumpun dengan bahasa-bahasa Melayu yang ada di Asia, seperti di Malaysia, kemudian di Brunei Darussalam, di Filipina. Jadi kita masih satu saudara. Jika teman-teman pergi ke negara-negara tersebut, lalu tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, silakan bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Pasti mereka akan memahami apa maksud yang dikatakan oleh teman-teman. Karena kita serumpun. Nah, ini adalah grafik bagaimana bahasa Indonesia itu merupakan bahasa turunan dari bahasa Melayu. Nah, ini kita sekarang posisinya ada di poin C, gitu ya. Sejatinya sebuah bahasa itu memiliki kesamaan antar kata, begitu ya. Jadi kalau teman-teman cek, baik itu bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Tagalog, itu memiliki kesamaan kata. Ini kalau teman-teman cek ya, ada kata padi, nah itu ada kata pari, fari, pari. Nah itu memiliki bentuk kesamaan. Nah ini bahasa Indonesia, kalau disimpulkan, itu merupakan ragam bahasa Melayu, gitu ya. Melayu daerah mana? Melayu daerah Riau, Kepulauan Riau. Karena di sana ada Selat Malaka. Selat Malaka itu dipakai sebagai selat untuk daerah perdagangan. Maka tidak heran kalau bahasa Melayu daerah Riau yang dipakai sebagai embrio bahasa Indonesia. Itu tadi secara umum alasannya kenapa bahasa Melayu yang dipilih. Namun secara khusus ada beberapa alasan yang terkait dengan mengapa bahasa Melayu dipakai. Yang pertama, bahasa Melayu itu dulunya dipakai sebagai bahasa perantara berbagai kelompok masyarakat gitu ya. Hal itu ditemukan dalam Tambo Dinasti Sung. Bahasa itu disebut sebagai bahasa Kunlun. Bahasa Kunlun itu bahasa yang seperti apa? Jadi kalau mereka berkomunikasi itu menggunakan satu bahasa yang sangat
mudah untuk dikomunikasikan gitu ya dalam hal perdagangan. Nah, ini bahasa Melayu, perkembangannya gitu ya di Sumatera dan Semenanjung Malaya, kemudian dipakai di sejumlah prasasti dengan menggunakan huruf Pallawa. Ini teman-teman bisa cross check pada zaman Kerajaan Sriwijaya gitu ya. Lalu menjadi berkembang pesat ketika adanya aktivitas perdagangan di sekitar Selat Malaka pada abad ke-14. Jadi bahasa Melayu itu semakin mengalami perkembangan. Nah, setelah itu bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca atau bahasa pergaulan yang dipakai oleh para pedagang di Kepulauan Nusantara. Jadi lambat laun itu menjadi nasional gitu ya, berkat aktivitas perdagangan. Yang kedua, ini sebab yang berkaitan dengan aspek kemudahan untuk dipelajari. Jadi bahasa Melayu itu kalau dibilang atau dibandingkan dengan bahasa Jawa dari segi penuturnya, itu bahasa Jawa jauh lebih banyak jumlah penuturnya kalau dibandingkan dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu hanya 1/10 dari jumlah penduduk Indonesia. Tapi kenapa bahasa Melayu yang dipilih? Tentu itu terkait dengan kesederhanaan bentuk bahasa Melayu. Sehingga ia mudah dipelajari dan dikuasai oleh pengguna baru gitu ya. Dulu kita mengenal istilah namanya bahasa pidgin atau bahasa kreol atau kalau bahasa sederhananya disebut sebagai bahasa pasar. Bahasa Melayu Riau ini dikategorikan sebagai bahasa Melayu rendah dan itu memang dipakai untuk kegiatan-kegiatan komunikasi yang sederhana sifatnya seperti berdagang gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, penduduk Jawa itu populasinya persentasenya itu 40,06%. Ini adalah persentase terbanyak gitu ya. Jadi kalau mau dipakai bahasa Jawa itu sangat memungkinkan sebagai bahasa nasional. Tapi karena orang Jawa itu cenderung bersifat inklusif empatik gitu ya, alias menjaga perasaan orang lain, maka saat diadakan Kongres Pemuda tahun 1926 dan 1928 itu mereka tidak ingin menyinggung perasaan teman-teman suku lain gitu. Oleh karena itu mereka mengusulkan supaya bahasa Melayu saja yang dipakai sebagai bahasa nasional atau bahasa embrio untuk bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian bahasa Jawa itu juga sangat susah untuk dipelajari, terutama aksaranya. Kalau misalnya pakai aksara Jawa ya, tapi kalau pakai aksara Latin, nah itu juga memudahkan. Cuman secara struktur itu susah gitu, terutama pembagian bahasa Jawa itu kan ada 3 tingkatan ya. Ada bahasa Ngoko, ada bahasa Madya, ada bahasa Krama. Bahkan masing-masingnya masih dibagi kembali gitu kan. Bahasa Krama saja masih ada kromo inggil, kromo desa. Nah, itu kan sangat menyulitkan untuk penutur baru bahasa Indonesia atau teman-teman kita di daerah Papua, di daerah Kalimantan untuk menguasai bahasa Jawa dalam waktu dekat gitu ya. Sehingga bahasa Indonesia yang dipilih. Nah, kenapa bukan bahasa Jepang yang dipilih? Yang dipilih kenapa bukan bahasa Jepang? Karena bahasa Jepang juga sangat susah untuk dipelajari, teman-teman ya. Ada tingkatan penulisan huruf, yaitu tulisan hiragana dan katakana seperti ini menyulitkan gitu ya. Lalu mengapa bukan bahasa Belanda dan bahasa Inggris? Padahal waktu itu kita dijajah oleh orang Belanda sama Inggris gitu ya. Tetapi saat itu pemerintah penjajah Belanda tidak berusaha untuk rakyat jajahannya itu mampu berbahasa Belanda, sehingga penjajah Jepang juga melarang penggunaan bahasa Belanda dan Inggris gitu ya. Oleh karena itu Belanda dan bahasa Inggris juga tidak menjadi opsi untuk sebagai bahasa embrio. Jadi bahasa Melayu menjadi bahasa yang terpilih sebagai bahasa pergaulan gitu ya. Nah, ini tadi yang dijelaskan masa kerajaan Sriwijaya tadi ya. Nah, sebab lain lagi ada faktor politik pendidikan penjajah Belanda. Nah, jadi ada politik di era Belanda itu sehingga menyebabkan bahasa Melayu yang sifatnya bahasa Melayu tinggi itu dipakai dalam semua lini kehidupan, baik itu pendidikan maupun penulisan-penulisan buku begitu. Lalu bahasa Melayu menyebar ke seluruh pelosok Nusantara bersama dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Jadi
Setelah perkembangan perdagangan, kemudian berlanjut menjadi perkembangan agama, penyebaran agama. Jadi bahasa itu juga turut serta, karena media untuk menyebarkan agama itu melalui bahasa juga, tuh. Apakah lantas bahasa Melayu punah? Tidak, ya. Jadi di negara-negara tetangga dan di daerah yang menggunakan bahasa Melayu seperti Riau, Sumatera Utara, itu bahasa Melayu masih dipakai sebagai bahasa daerah. Jadi statusnya adalah bahasa daerah. Nah, ini ya. Nah, sekarang bahasa Melayu itu sudah berkembang gitu ya. Kalau dulu tahun 1928 kita masih pakai bahasa Melayu yang pakai ejaan Van Ophusen. Nah, sekarang kita sudah menggunakan bahasa Melayu dengan perubahan menjadi bahasa Indonesia. Tentu variasi perkembangan bahasa itu membuat bahasa Indonesia semakin berkembang. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, dari sekian banyak kosakata baru ini, mungkin yang familiar di telinga teman-teman itu adalah daring dan luring. Padahal masih ada kosakata lain yang itu menggantikan istilah bahasa Inggris. Misalnya caliraga, ini mungkin baru dengar, padahal itu sebenarnya untuk body lotion gitu ya. Mancakrida untuk outbound, saltik untuk salah ketik gitu ya. Kode batang ini untuk barcode. Nah, mungkin yang pelumat nih juga belum tahu ya. Pelumat itu untuk blender. Nah, jadi kreasi bahasa ini tentu ada karena perkembangan sebuah bahasa. Demikian teman-teman untuk materi terkait dengan sebab terpilihnya bahasa Indonesia atau sebab terpilihnya bahasa Melayu sebagai bahasa Imbreu dan bagaimana penyebarannya dari Sabang sampai Merauke. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.